adalah Bapak Dr. Misno Abdurrahman Misno Prawiro Negoro. Ojo ngono-ngono. Bapak Dr. Misno ya, Abdurrahman Misno. Beliau lulusan dari UIN Bandung, Sunan Gunung Jati ya. Kemudian melanjutkan juga nanti akan mengambil gelar doktornya yang kedua nih ya di universitas di Bandung juga swasta ya. Nanti insya Allah ada beberapa hal yang nanti kita bisa inspirasikan, kita bisa kita bagi ya kepada rekan-rekan semua ya. Mudah-mudahan ada sedikit yang kita bisa ambil iktibarnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dokter. Ini ada, kalau sebelum kita berbicara tentang dosen ya kan, sebenarnya profesi dosen itu seperti apa Pak Dokter? Ya menarik ya kalau kita bisa ini. Kita buka dulu ya. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi kalau pendapat saya yang namanya dosen itu kan berarti mungkin secara etimologi ya, nama juga dosen pasti biasanya ngomong itu etimologi dengan terminologi kan. Jadi kalau secara etimologi itu kan dosen itu kan dari dosere itu dalam bahasa Belanda, kemudian Prancis juga, dan akarnya itu Latin. Artinya itu sebenarnya guru. Jadi guru, dosen itu sebenarnya guru gitu kan ya. Yang dia itu zaman dulu ya, jadi mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Nah, itu adalah dosen. Baik secara lugatan wa istilahan ya. Tapi kalau secara istilahan terminologi sekarang berarti ya seorang pengajar yang dia mengajar itu di level perguruan tinggi. Itu namanya dosen. Intinya simpelnya itu dosen itu ya guru yang mengajar di perguruan tinggi. Guru yang mengajar. Jadi hanya mengajar saja kayaknya Pak Dokter. Iya, karena tadi kan saya sebutnya itu dengan konteks masa lalu gitu kan. Kesannya itu dia hanya mengajar. Tapi kalau masa lalu kan sekarang gimana? Iya, kan pasti ada perubahan gitu kan. Pasti ada perubahan. Jadi bedanya kan kita tadi, kalau guru yang mengajar di sekolah dasar atau sekolah menengah itu kan dia otomatis ya hanya transfer ilmu pengetahuan, mengajari. Ya kan ya, mengajari istilahnya itu siswa-siswanya untuk mereka tuh memahami berbagai ilmu pengetahuan, kan ya. Sementara kalau dosen berarti kan dia mengajari itu bukan hanya tahu, tetapi mengajari untuk dia itu peserta didik ataupun lebih tepatnya mahasiswa itu untuk bisa mengembangkan dirinya, plus juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga kita udah menemukan istilahnya itu pengertian definisi baru tentang dosen, yaitu dia adalah seorang guru yang sekaligus ilmuwan. Guru sekaligus ilmuwan. Guru yang ilmuwan itu adalah dosen. Karena dia itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya mentransfer saja, tidak. Tetapi dia itu melakukan riset, ya, kemudian menggali berbagai ide gagasan, pokoknya pengembangan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Baik. Jadi guru plus ilmuwan. Betul, guru yang ilmuwan. Berarti guru yang ilmuwan. Ada yang ditemukan gitu Pak? Ya pasti harus ada yang ditemukan. Artinya itu sebenarnya bukan hanya ditemukan, tapi ada proses pengembangan dan ada proses juga create dari sains itu. Jadi ada tahapannya juga. Makanya kalau dalam teori ilmu pengetahuan itu dari mulai hanya istilahnya itu menghafal, kemudian mengikuti, nanti mulai menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, sampai yang paling tinggi itu adalah menciptakan. Mengevaluasi, mengembangkan. Tapi yang paling gampang itu mengembangkan dan menciptakan. Mengembangkan dan menciptakan. Nah, itu kalau di pendidikan nasional itu dia KKN level 8 dan 9. KKN itu apa berarti? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dalam konteks arti gini, ketika belajar antara S1 dengan S2 itu ya berbeda. Itu kan ya, apalagi S2 dengan S3 pasti berbeda gitu kan. Jadi levelnya itu dia beda gitu. Jadi bukan hanya ngapalin kan nggak mungkin gitu. Kemudian juga hanya mendeskripsikan itu kan nggak mungkin. Itu levelnya KKN level 7 itu di sarjana. Jadi ada sarjana, ada pasca sarjana, dan doktoral, gitu. Dan doktoral gitu. Itu namanya dosen. Jadi dosen itu adalah guru yang ilmuwan. Guru yang ilmuwan. Kalau bahasa Arabnya itu dia itu adalah alimun mustahidun. Alimun mustahidun. Tapi kalau yang menengah alimun wa tarbiyatun. Dia alim saja tapi belum tentu mustahid. Atau mungkin level kurang itu mustahid bil madhab.
Oh, mustahid fil madhab. Itu perspektif hukum Islamnya gitu ya. Jadi seorang dokter itu dia adalah alimun mujtahidun. Jadi seorang alim yang dia itu bisa berijtihad. Jadi bukan hanya masalah agama tapi juga masalah-masalah ilmu pengetahuan. Baik, insyaallah. Kita ada pemirsanya nggak Pak Dokter? Nah, belum ada. Nanti kan kita share. Kita share. Ya, baik. Nah, ini Pak Dokter. Jadi memang dalam perkembangannya dosen ini dituntut untuk juga tadi ya seorang ilmuwan. Betul. Tapi dia harus memahami. Nah, nanti tetapi kan murid itu atau mahasiswa itu harus juga dapat mencontoh dosennya. Iya, betul. Ya kan ada inspirasi dan kemudian sebagainya. Ini tipsnya bagaimana Pak Dokter? Kok bisa kita ketika masuk ke dalam kelas kemudian mahasiswa itu sangat bersemangat sekali tuh. Ini guru yang saya nantikan, dosen yang saya nantikan. Ini bagaimana tipsnya? Iya, itu sebenarnya sih ini ya, memang kalau istilahnya itu bahwa kalau kita memuaskan semua mahasiswa kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin gitu juga ya. Tapi ada beberapa nilai-nilai yang sifatnya itu atau mungkin yang general lah secara umum gitu ya. Baik. Jadi tidak secara spesifik, tapi secara umum ya pasti dosen yang disukai itu biasanya yang ideal gitu kan ya. Jadi dosen ideal kan. Jadi pertama itu dia itu biasanya itu adaptif. Adaptif itu apa Dokter? Adaptif itu artinya dia itu tidak kaku dan dia bisa mengadaptasi dari perubahan yang ada. Perubahan dari mulai ya IT-nya, kemudian juga mahasiswanya gitu ya. Ya termasuk lingkungan sekitarnya itu. Gitu. Adaptif. Adaptif. Jadi adaptif itu dia mampu untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang ada di sekitarnya. Oke, kalau dalam ilmu dakwah itu harus bahasanya sesuai mat'unya gitu. Iya, bisa ala qadri uqulihim bisa seperti itu. Tapi bukan hanya kalau itu kan dia teori komunikasi. Kalau ini kan teori tentang bagaimana istilahnya itu mengajar, tapi juga bukan hanya transfer ilmu pengetahuan. Mengajarnya juga yang paling penting nih. Mengajarnya itu dia bukan hanya materi yang ada di buku atau yang dia hanya dapatkan dari gurunya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin kan misalnya ada mahasiswa wajar lah ya, mahasiswa ketika dia PLPK misalnya gitu kan ya, dia mungkin hanya ada buku gitu ya, buku itu. Nah padahal kalau seorang dosen tuh nggak bisa kayak gitu, jadi harus ada inventionnya, ada inovasinya. Inovasinya apa ya? Iyalah kalau misalnya kita ngajar tentang ayat hadis pendidikan, tapi kemudian terlalu tekstual, ya nggak bisa gitu. Terus kan harus ada kontekstualnya, harus ada semacam apa kayak inovasinya gitu, dikorelasikan dengan zamannya. Baik. Itu sama juga nih kalau misalnya ngajar sejarah gitu ya, sejarah misalnya kalau di pendidikan atau sejarah atau bahasa sekali itu cuma sejarah aja nggak mengorelasikan dengan sekarang ini, ya akhirnya hanya sekadar history yang diulang-ulang. History jadi cerita dia ya kan, jadi history gitu. Nah itu pentingnya tuh, jadi dosen itu dia harus ada development and create. Nah Pak Dokter, ini kalau kita berbicara tentang development atau creating, kita mengalir kan ya, jadi mengalir ini kita lanjutkan aja Pak Dokter. Harus sistematis juga. Kan dosen harus kayak gitu, jadi nggak alur ngidul ngetan. Nah ketika sudah terjadi yang namanya pengembangan, sudah terjadi sebuah model dan sebagainya. Nah tugas dosen itu apakah hanya sekedar menyampaikan informasi saja kepada khalayak dengan jurnalnya, dengan temuannya, atau ada lagi lanjutannya Bro? Ya jelas dia ada cycle. Makanya cycle-nya itu kalau di perguruan tinggi itu ya tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu kan jadi siklusnya kayak gini. Jadi dia seorang dosen itu mengajar. Nah bahan untuk mengajarnya itu adalah hasil dari riset, hasil dari penelitian. Jadi seorang dosen melakukan penelitian, kemudian hasil penelitiannya itu akan memperkaya dari materi dalam pembelajaran. Nah kemudian di sisi lain juga bahwa hasil risetnya itu juga bukan hanya menara gading, tapi juga dia bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga berlakulah PKM. Ya, dari PKM itu sebenarnya memunculkan berbagai permasalahan, problem yang teridentifikasi dari masyarakat. Disitulah kemudian muncul lagi riset berikutnya. Jadi ada cycle tuh, tridharma cycle kita nyebutnya tuh, gitu.
Termasuk PKL itu mungkin ada masalah di dalam PKM. Kalau PKL nggak Pak? Beda lah. Beda lagi. Kalau PKL itu ya mahasiswa SMK itu kalau kerja lapangan. Iya, kalau kita kan PKM itu penelitiannya ya. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada tridharma cycle di mana seorang dosen itu ya dituntut itu. Iya. Nah, jadi walaupun nanti ya istilahnya itu arah bintang itu terlalu banyak. Ada yang dia itu biasanya itu misalnya publikasi itu ingin dapat gitu kan. Ya boleh aja sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian sangat sayang sekali ya, naif sekali ketika istilahnya itu mau publikasi jurnal pengen cuma dapat doang gitu, padahal kan harusnya isinya itu adalah harus itu kan ilmu pengetahuan, pengembangan, jadi dia tahu. Nah kemudian ada juga kan malah istilahnya itu jurnal, kemudian buku, kemudian pengabdian juga kesannya itu ya cuman menggugurkan kewajiban gitu kan ya. Nah ini kalau menurut saya yang paling penting nih untuk para dosen gitu ya. Jadi jangan sampai tadi misalnya itu publikasi ilmiah, PKM, penelitian itu hanya menggugurkan kewajiban. Apalagi nanti, tapi efeknya banyak. Makanya sekarang itu ada isu-isu ya predator jurnal lah, kemudian juga plagiarisme lah, kemudian juga sampai ada beberapa guru besar yang dicopot gitu kan ya. Nah sebenarnya juga seorang dosen kan tadi syaratnya itu kan pendidikan ya. Pendidikan kan ya. Jadi kalau ngajar S1 berarti dia harus master, ngajar S2 dia harus doktoral gitu kan. Tapi memang itu bukan jaminan juga. Walaupun secara formal ya oke lah dia sudah S2 atau dia sudah S3 gitu. Tapi cara berpikirnya terkait dengan sebagai kedosenannya itu juga perlu dikembangkan. Artinya gini maksud saya itu. Jadi ketika misalnya dia itu ngajar S1 berarti kan dia master tuh. Nah, masternya itu kan dia harusnya ya ijazah itu sebagai modal awal saja lah, modal awal legalitas formal kan. Nah setelah itu dia harus banyak belajar. Kalau dia misalnya ini biasa dosen-dosen muda nih biasanya, dosen-dosen muda nih, ini udah agak tua sih kayaknya. Jadi kalau dosen muda itu sering sekali dia itu mengajarkan itu adalah mengajar itu mengambil dari materi yang mungkin ya dosennya sebelum lagi dia mengajar. Gitu. Ini biasa dosen-dosen lalu kayak gitu. Tapi ada juga yang keterusan juga, gitu. Keterusan juga artinya tadi seperti yang maksud itu ketika dia mengajar itu dia hanya istilahnya itu mengajarkan materi yang ada di buku tanpa ada tadi usaha untuk riset, penelitian, development, pengembangan itu hampir nggak ada. Nah itu kan itu sangat disayangkan kan. Nah, itu yang paling penting tuh. Oke, ini menarik sekali nih Pak Dokter sudah memberikan bagaimana ya seorang dosen itu yang sejatinya ya. Iya. Ada lagi nggak? Mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ada lagi nggak Pak Dokter? Banyak ya. Artinya tadi kan tridharma cycle itu kan dia harus berkesinambungan. Jadi kan pengajaran, penelitian, pengabdian, balik lagi pengajaran lagi. Betul terus. Dan saling itu terkait tidak hanya cycle tapi bisa saling berkaitan. Karena tadi pengabdian itu didasarkan kepada riset, didasarkan kepada kemudian menghasilkan juga rekomendasi penelitian, kesimpulan penelitian nanti memerlukan adanya juga implementasi ataupun juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi yang lebih dari itu, yang menurut saya sangat penting sebenarnya juga tadi kalau kita bahas tentang tekniknya gitu ya, maka mindset ya mungkin bahasanya itu worldview ya. Worldview itu menurut saya sangat penting sekali. Jadi kan kalau kita bicara tentang komputer misalnya ada software, ada hardware, brainware, menurut saya sangat penting. Bukan hanya sekedar ijazah, tapi memang pasti. Brainnya itu ya. Brainware itu dia betul-betul memang ya istilahnya itu inilah punya mindset itu untuk belajar. Nah kalau udah punya mindset untuk belajar, otomatis dia akan berpikir dia lebih open open mindset ya. Kalau dia lebih terbuka, dia lebih ya mungkin dia itu bijak dalam ini mungkin ya. Jadi memahami sebelum menghakimi. Betul. Itu penting tuh. Jadi memahami sebelum menghakimi ini penting. Jadi seorang dosen itu ya istilahnya itu ke mahasiswanya, kemudian ke dosennya itu juga harus betul-betul ya bahasanya bijaksana bijaksini lah. Sana dan gitu. Sini bijak. Bijaksana bijak sini gitu. Jadi apalagi nanti termasuk yang paling penting tadi selain worldview itu adalah
karena kita itu adalah dosen muslim gitu ya. Saya ingat dengan pesan dari profesor saya tuh. Namanya Profesor rahimahullah almarhum Profesor Dr. Juhaya Aspraja. Masya Allah. Juhairi Aspraja. Juhaya Setia Praja. Beliau kebetulan bangsawan dari Ciamis juga. Terus juga beliau juga wali talqin di Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah (TQN) gitu ya. Jadi beliau itu mengatakan banyak nih, salah satunya pertama itu adalah ketika pesan ke kami itu ketika beliau lagi milad itu jangan pernah jadi dosen jago kandang. Awalnya sebenarnya gini, teksnya sebenarnya jangan pernah jadi dokter jago kandang. Gitu ya. Jadi jagonya hanya di kampusnya aja. Sebenarnya masih mending sih di kandang itu bisa jago, masih mending ya. Ada yang nggak jago-jago gitu. Gitu baik. Gitu. Tapi artinya sebenarnya konteksnya bukan jago di kandang. Kalau jago itu orang udah tahu lah gitu ya. Tapi dia itu jago artinya itu dia tidak seperti katak dalam tempurung gitu. Artinya itu dia hanya di situ saja gitu, nggak melihat keluar tuh kayak gimana sih perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya begini sebenarnya. Dalam konteks pendidikan banyak banget gitu ya. Misalnya teori kalau di dunia pendidikan atau misalnya itu teori ilmu pendidikan, misalnya ada teori tentang tabula rasa kan. Tabula rasa itu berarti sebenarnya tabula rasa itu. Jadi seorang peserta didik itu dianggap seperti kertas putih yang kosong. Itu kan teori lama tuh gitu ya. Nah sekarang udah nggak seperti itu lagi. Sudah kertas berwarna-warni. Iya, tinggal kita menyusun itu kayak gimana. Nah itu sebenarnya contoh dari Prof. Juhaya itu mengatakan jadi jangan pernah jadi dokter jago kandang, itu yang pertama. Yang kedua yang penting juga jangan karena Anda itu adalah dokter. Waktu itu kebetulan kami kan di hukum Islam ya. Jadi karena Anda itu adalah dokter hukum Islam, kata-kata Islam itu jangan sampai Anda itu sama dengan yang lain. Nggak pernah sholat tahajud, puasa Senin Kamis gitu kan. Lagi puasa ya Pak kemarin. Nah gitu artinya nilai ruqyahnya itu juga penting. Gitu ya. Masa dokter hukum Islam itu nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah sholat tahajud, atau mungkin amalan-amalan yang memang ini. Sholat subuhnya jam 6 pagi. Iya gitu. Jam 6 pagi. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai ruqyah yang menurut saya itu sangat penting sekali. Jadi mungkin spiritualitas dosen ya. Nah itu juga penting. Jadi di dalam juga dia, walaupun tadi kan nobody perfect lah ya, perlu Bani Adam khata'un, tapi dia berusaha. Yang penting kan mujahadah. Itu kan ya, mujahadah tak kenal lelah. Bukan. Beda. Itu dia. Terus yang paling penting juga beliau juga mengatakan karena Anda itu dari Islam tadi open mindset, kemudian jangan pernah merasa dirinya itu paling benar. Iya, itu bahaya. Itu paling penting. Apalagi kalau di hukum Islam kan kajiannya kan fikih. Betul. Gitu kan ya. Jadi jangan pernah merasa paling benar. Iya, super gitu. Itu sangat bahaya itu. Kalau secara keilmuan itu dia menghambat dari ilmu pengetahuan. Menghambat ilmu pengetahuan gitu. Jadi itu kemudian berusaha terus gitu. Nah, termasuk juga tadi tawadhu. Ya, jadi ilmu padinya itu juga harus diterapkan. Ya beda kalau di podcast. Bukan ilmu jagung ya Pak? Iya, kalau jagung sebenarnya bisa miring dan berdiri. Ya mungkin itu perlu filosofi lain gitu ya. Iya, tapi ini itu sebenarnya gini. Jadi semakin kita itu berilmu, mestinya kita tuh semakin bisa menjaga lisan kita. Ya, menjaga istilahnya itu apa? Ya omongan kita lah gitu ya. Omongan kita gitu. Mungkin ya apa ya, kalau di hadis itu kan katakan apa, fal yaqul khairan yes gitu kan betul, itu terkenal itu. Nah ini bukan berarti saya juga berasa lebih, itu enggak ya, ini kan justru kita ini saling tanasuh, saling menasihati, berdakwah. Iya. Jadi masa berdakwah diam-diam aja kan nggak mungkin kan. Kita tadi nobody perfect, nggak ada yang sempurna, pasti tidak ada yang sempurna ya, kecuali ya dengan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Betul. Kita berusaha untuk itu. Karena ditanya ya saya jawablah gitu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Ini pojok dosen corner lebih, kita, inspirasi lebih eye-catching. Iya. Nanti kita buat judul yang benar ya, yang sesuai ya. Mudah-mudahan kedepannya setiap pagi ada ayat hadis yang kita bahas ya, ada inspirasi yang kita bahas. Inspirasi dan edukasi. Betul. Inspirasi, refleksi, dan edukasi. Sebenarnya inspirasi itu ada temannya Pak.
Nah, ada tuh. No kopi, no inspirasi. Nah, terus ada kopinya juga Pak Dokter ya. Oh, benar ya. Jahe itu Pak Dokter. Iya, ini kan jahe berarti merek Hese. Terus kita minum dulu nih. Baik, silakan Pak Dokter ya. Nah, kira-kira ada nanti kita lanjutkan di ya, kalau iya. Di forum yang berbeda. Tapi udah bagus sih tampilannya, udah lumayan. Udah lumayan, nanti kita coba upload juga di kanal-kanal media sosial yang lainnya. Betul. Bisa di YouTube, di Facebook, di LinkedIn, betul. di mana lagi di Instagram lah, di Thread juga. Kan itu banyak sekarang itu. Terus juga di TikTok juga mungkin juga. Betul sekali ya. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.